Kabar baik bagi kalian-kalian para galbayers. Ayo absen dulu siapa saja yang sudah galbay dan di aplikasi apa saja galbaynya dan nominalnya berapa. Silahkan tulis di kolom komentar. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi tentunya untuk memperkuat satu sama lainnya bahwasannya kita tidak sendirian galbay, melainkan banyak yang sekarang sedang galbay. Sama seperti berita ini dari Finansial, di mana judulnya adalah Alarm Galbay Pinjol, Kredit Macet Pinjol naik 15,36% jadi 1,33 triliun di Januari tahun 2024. Edan. Jadi memang banyak sekali yang sedang galbay teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati. Kita baca dulu beritanya. OJK mencatat outstanding pinjaman online atau pinjol yang masuk kategori kredit macet kembali merangkak naik pada Januari tahun 2024. Data statistik P2P Lending periode Januari 2024 yang dipublikasikan OJK pada Senin tanggal 25 Maret 2024 menunjukkan pinjaman macet perorangan atau tingkat wan prestasi di atas 90 hari atau TWP 90 mencapai 1,33 triliun pada bulan pertama tahun ini. Nih teman-teman, bayangkan ya, baru di bulan pertama tahun 2024 sudah mengalami kenaikan yang gagal bayar atau yang wan prestasi di atas 90 hari. Bahkan saya sempat melihat berita bahwasannya di lebaran kemarin itu tingkat orang yang mengajukan pinjaman online itu sangat tinggi, naik pesat. Jadi akan ada potensi kenaikan nominal galbay di Indonesia. Nilai outstanding pinjaman berkategori macet naik 15,36% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 hanya 1,15 triliun. Jadi bayangkan di tahun 2023 di periode yang sama itu 1,15 triliun. Itu sudah besar teman-teman. Di tahun 2024 di periode yang sama itu naik menjadi 1,33 triliun. Dari sana, outstanding pinjaman macet didominasi oleh kelompok laki-laki mencapai 714 miliar. Kemudian untuk kelompok laki-laki ini berkontribusi 53,66% atas pinjaman macet pada Januari tahun 2024. Jadi artinya di kredit macet pinjaman online atau yang sedang gagal bayar pinjaman online ini mayoritas adalah laki-laki. Jadi kalau laki-laki harusnya kan secara mental lebih kuat gitu ya. Jangan mudah ciut nyalinya ketika ada teroran dari DC. Entah akan kunjung ke rumah, atau telepon kondar, atau telepon kantor tempat kita bekerja. Tidak usah ciut nyalinya teman-teman. Kemudian outstanding pinjaman macet di kelompok perempuan mencapai 616,54 miliar. Nilainya juga naik 17,30% year on year dari Januari 2023 senilai 525,61 miliar. Jadi untuk kaum perempuan ternyata juga banyak yang gagal bayar. Jadi sebetulnya hampir merata lah ini ya, yang sedang gagal bayar. Kemudian oleh OJK ini juga dikategorikan berdasarkan usia. Ada yang usia 19 sampai 34 tahun mengambil porsi tertinggi terhadap pinjaman macet yaitu mencapai 54,84%. Kemudian usia 35 sampai 54 tahun mengalami peningkatan sebesar 22,63%. Dan untuk usia di atas 54 tahun juga mengalami lonjakan outstanding pinjaman macet hingga 210,9% year on year. Namun nilainya hanya 77,42 miliar pada Januari 2024 dibandingkan bulan yang sama tahun lalu 24,9 miliar. Sementara itu, nah ini yang sebetulnya perlu kita
kita sesalkan gitu ya. Usia di bawah 19 tahun mencatat kenaikan outstanding pinjaman macet sebesar 66,38% year on year. Jadi di bawah 19 tahun ini juga mengalami kenaikan yang sedang gagal bayar. Jadi sebetulnya itu apakah kita yang gagal bayar ini yang salah atau pihak pinjolnya yang sembarangan memberikan pinjaman. Jadi memang ada dua sisi gitu ya. Di saat kita yang galbay kesannya kita yang salah, padahal di satu sisi lain pihak pinjolnya yang dengan mudahnya memberikan pinjaman dan kemudian ternyata mencekik dengan bunga yang sangat luar biasa edannya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang sedang gagal bayar, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, tidak perlu ciut nyalinya, karena banyak di luaran sana yang sedang gagal bayar. Jadi untuk saling memperkuat, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang gagal bayar di aplikasi apa, kemudian nominalnya berapa, agar terjadi saling diskusi di situ ya. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.